Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten favoritnya para investor yang saat ini laba bersihnya juga masih bergerak turun dan secara tren juga saat ini masih belum bergerak uptrend. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini secara tren masih uptrend akan membagikan dividen dengan dividen yield lumayan besar 7% lebih dan ternyata Bapak Lokehang kembali membeli saham ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Indi. Saham Indi hari Selasa kemarin naik 4% lebih ke harga 2.800. Bisa kita lihat di grafik secara tren Indi saat ini trennya sudah bergerak sangat uptrend. Sebelumnya masih berada di bawah garis EMA 50 150. Setelah itu berhasil break garis EMA 50 lanjut naik mengetes garis EMA 150 sempat sideways tapi setelah berhasil break bisa kita lihat Indi mulai bergerak uptrend dan kenaikan hari Selasa kemarin membuat Indi saat ini mencoba untuk break resisten di 2700 dan di atasnya jika kita lihat ada resisten berikutnya di sekitar 2850 dan kemarin keluar pemberitahuan bahwa Bapak Lokehong ternyata kembali membeli saham Indi. Jadi bisa kita baca sekilas Bapak Lokehong hadir di RPS tahunan dari perusahaan Indika Energi. Jadi pada saat itu Bapak Lokehong menjelaskan punya saham Indi, tapi jumlahnya hanya sedikit. Apabila teman-teman ikutin sebelumnya, Bapak Lokehong dulu pernah punya saham Indi, tapi sudah dijual pada saat harganya mencapai 4.000. Jadi sudah untung 4.000% pada waktu itu. Dan sekarang Bapak Lokehong kembali membeli saham Indi. Dan jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi jika kita lihat secara keseluruhan juga sebenarnya asing tidak masuk dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, Indi memang saat ini masih ada potensi saya lihat untuk naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di 2850. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau mengejar Indi di harga sekarang, menurut saya sebaiknya harus hati-hati karena Indi juga akan membagikan dividen yang lumayan besar sebesar 208 per saham dengan yield mencapai 7%. Jadi apabila saat ini sudah mulai keluar rencana pembagian dividen dengan jumlah lumayan besar, jangan sampai teman-teman entry di harga sekarang atau malah harga lebih tinggi dan ternyata Indi terkena dividen trap dan teman-teman akan loss lumayan besar. Karena memang sebelumnya Indi sudah sering kami analisa pada saat berada di bawah. Dan pada saat itu juga kami menjelaskan Indi menarik apabila berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break, Indi akan mulai uptrend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, Indi saat ini masih bisa di hold. Tapi untuk yang baru mau entry, apabila mau entry, sebaiknya harus lebih disiplin. Sekarang kita akan coba lihat salah satu saham yang dipunya Bapak Lokehong juga yaitu PNLF. Yang secara tren saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat bertahan di atas support 350, tapi saat ini support 350 sudah terlewati sehingga ini sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk support berikutnya bisa kita lihat saat ini di sekitar 320. Karena sebelumnya juga sempat turun sangat dalam mengetes 320, PNLF masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi support ini lumayan kuat dan hari Selasa kemarin PNLF sempat mendekati harga 320 ini. Jadi secara tren PNLF saat ini memang masih kurang bagus. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak turun kembali. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini terlihat mulai ada akumulasi. Dan asing jika kita lihat 1 minggu terakhir mulai akumulasi saham PNLF. Jadi untuk PNLF apabila teman-teman mau coba entry karena saat ini masih dekat dengan support kuat 320 masa masih bisa coba tunggu di sekitar target harganya. Di sekitar target harga 320-an untuk target entry-nya. Tapi sebaiknya tunggu PNLF kembali mengetes dulu apabila masih bisa bertahan atau minimal terbentuk candle hijau baru ikutan entry untuk lebih amannya. Karena ingat walaupun saat ini masih ada potensi untuk naik kembali mendekati 350 karena hari Selasa kemarin bergerak naik plus ada akumulasi lumayan besar. Tapi ingat secara trennya masih bergerak downtrend. Dan walaupun ada potensi itu naik, apabila ternyata masih gagal break 350, masih ada potensi PNLF untuk melanjutkan penurunan.
Jadi apabila mau entry, jangan terlalu FOMO untuk kejar di harga atas, apalagi saham-saham downtrend seperti ini. Dan apabila harga 320 ternyata terlewati minggu depan, sebaiknya jangan entry karena secara tren PNF akan lanjut downtrendnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham TINS yang hari Selasa kemarin naik 3% lebih ke harga 1035. Sama bisa kita lihat, TINS juga secara tren masih bergerak sangat downtrend, tapi saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Karena jika kita perhatikan saat ini mulai terbentuk high low. Bisa kita lihat berhasil rebound, mencoba untuk break harga 1050, gagal break, sempat turun, belum sempat kembali ke 950. TINS berhasil rebound dan saat ini kembali mendekati harga 1050. Jadi jika kita lihat ini terbentuk high low. Jadi menarik untuk dipantau, apalagi saat ini harga timah dunia mulai bergerak naik, sehingga TINS juga saat ini mencoba untuk bangkit. Apabila berhasil break harga 1050 minggu depan, TINS berpotensi lanjut naik menuju garis EMA50 di sekitar 1090 sampai harga 1100. Dan garis MACD juga terlihat saat ini TINS sudah mulai bergerak naik. Dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini juga masih ada akumulasi, asing melakukan akumulasi juga pada kenaikan hari Selasa kemarin. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat sebenarnya asing masih distribusi. Jadi untuk TINS, cara tren memang belum bagus, belum aman, tapi terlihat mulai mencoba untuk bangkit. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 950 masih bisa hold, sedangkan yang untuk yang belum sempat entry dan pingin coba entry, karena saat ini berada di sekitar resisten 1050, menurut saya wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break, atau lebih amannya lagi tunggu kembali di sekitar support psikologis di harga 1000. Apabila TINS melemah kembali mengetes harga 1000 masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry. Dan bisa hold terus selama harga 1000 ini tidak terlewati, dan untuk swing trade bisa target take profit di 1050 sampai 1100. Karena ingat, selama masih gagal break harga di 1100 atau di garis EMA50 ini, TINS trennya ini belum ada tanda-tanda reversal. Jadi masih ada potensi kembali lanjut turun menuju harga 1000 atau malah lanjut ke 950. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Danamon yang bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan di atas garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar 2790. Secara tren jika kita lihat Danamon trennya masih sideways, tapi saat ini masih berada di sekitar garis EMA50 150. Jadi Danamon sempat naik di atas garis EMA50 150, sempat naik mendekati harga 3000. Memang ternyata ini merupakan resisten kuat karena sudah 2 kali mendekati harga 3000 gagal break, dan Danamon terkena dividend trap pada saat X date, terbentuk gap down dan berada kembali di sekitar garis EMA 150. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break, walaupun harga sempat berada di bawah garis EMA 150 ini. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini kembali bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi Danamon apabila teman-teman mau coba pantau, menurut saya masih bisa coba pantau. Karena selama masih kuat di garis EMA 150, minimal secara tren Danamon trennya masih akan bergerak sideways. Dan saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di 2900 sampai target lebih jauh di harga 3000. Jadi untuk yang belum entry masih bisa wait and see. Bisa entry di sekitar garis EMA 150 atau lebih amannya lagi entry pada saat berhasil naik di atas garis EMA 50. Dengan target jangka pendek di 2900 sampai harga 3000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.